Dinas Peternakan Provinsi NTT, tahun ini telah memverifikasi 200 lebih kelompok calon penerima bantuan ternak. Bantuan tersebut bersumber dari dana APBD, sedangkan bantuan sapi untuk Kabupaten Ngada bersumber dari APBN, sebanyak 1.000 ekor yang menyebar di 5 desa yang akan disalurkan di tahun ini juga. Kepada awak media pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, mantan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT, Johanna Lisapali, memberikan kesempatan kepada awak media dan siswa-siswi SMK agar memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk digarap dan didukung oleh Dinas Peternakan dan Gubernur NTT. Selengkapnya ikuti perbincangan Kadis Peternakan Provinsi NTT bersama awak media di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu dapat mengikuti berita-berita terbaru di sini. Pemerintah pusat, kementerian terhadap upaya-upaya Ibu coba mungkin sudah melihat selama ini dan ke depan itu prospeknya ke depan untuk Nusa Tenggara Timur menjadi sebuah proyek itu ada atau tidak? Ada. Pusat punya peran juga kan. Ya. Tahun ini itu di Ngada itu nanti ada 1.000 sapi dari ini. Kemudian ada lagi bantuan ke kelompok-kelompok. Ya. Sekarang lagi proses CPCL untuk calon penerima bantuan di beberapa lokasi, dan bagus sih, mereka kelompok pengen membantu itu jumlahnya besar. Kalau di Ngada itu diarahkan ke 5 desa, satu desa 200, jadi 1.000. Nanti yang juga ada bantuan di beberapa kabupaten juga. Terus ada ternak babi juga, bantuan dari pusat lewat BB Vet, ini lagi CPCL mereka. Kemudian ada bantuan itik di Sumba Tengah, puluhan ribu, ya. Kemudian ada besar-besar bantuannya, ya. Itu yang ini Ibu, sejumlah teman-teman media juga mendukung program tanam jagung panen sapi. Misalnya mereka punya lahan sekarang yang baru-baru juga hasil panennya baik pakan itu maupun jagung dan sebagainya. Apakah juga nanti diberikan kesempatan kali ini kelompok media yang mereka bikin kelompok sendiri itu juga bisa terjun, sehingga keterlibatan media sebagai salah satu pilar demokrasi di Pentahelik ini bersama-sama dengan Gubernur dan seperangkat terkait kita juga turut mendukung NTT. Jadi apakah mungkin juga nanti ada peluang, karena memang kita dituntut untuk berperan aktif dan proaktif dengan mendukung program. Tidak hanya mengkritisi. Ya, mengkritisi, harus ada perjalanan. Sudah kerja, teman-teman sudah berhasil diapresiasi Pak. Ada, iya ada kan. Justru itu yang kita mau tuh ya konkretnya begitu. Bahkan sekarang Pak Gub arahkan anak sekolah itu juga. Ini, mari kita yang ada lahan, pemerintah ada lahan, garap, mari sama-sama. Yang penting jangan ada tanah kosong, kan begitu. Tanah harus digarap, gitu. Siapapun, itu. Yang penting mau. Itu beliau sudah arahkan seperti itu. Kami juga berharap nanti kalau boleh, nanti silakan. ada kelompok peternak, iya. Pembina kami langsung iya. itu kepada dinas. Silakan, itu saya juga senang menjadi pembina juga kalau untuk kepentingan ini bagaimana kelompok itu bisa terus maju lewat ternaknya, ya kan. Kelompok-kelompok ada kelompok ternak, ada kelompok ya macam-macam. Tapi kita sih lagi pokoknya sekarang kerja itu tidak sektor-sektor, tapi bagaimana bersinergi satu dengan yang lain, kayak pertanian, ini semua lah, sampai di pendidikan. Anak-anak kita lulusan SMK itu harus mandiri, artinya dia bisa kerja, harus siap kerja, ya, bahkan menciptakan pekerjaan atau dia kerja. Ya, maka itu kami sudah diarahkan untuk kami membuka
untuk siapa sekolah ya, bahkan ini silahkan mau ini praktek apa begitu supaya kita ini. Dan bahkan kami mau buat MPOU juga dengan perguruan tinggi supaya sarjana-sarjana peternakan keluar bukan hanya tahu teori tapi praktek, sudah bisa memelihara ternak. Nah, itu ya, dari sini kemudian bisa menghasilkan ini apa, ternak. Kita tahu bahwa ada 2 kabupaten di NTT ini kekurangan ternak. Sabu 1, Alor 1. Mereka punya pakan. Kalau Alor ada. Bagaimana? Saya lihat bahwa program peternakan kurang ke sana. Bagaimana? Kemarin Pak Bupatinya baru di sini untuk apa, sama-sama saya bilang kami siap Pak Bupati, kami senang sekali gitu. Saya sendiri punya program. Ya. Saya sama wartawan, dia minta Ya. Pak Bu, saya sempat menanam pakan. Ya. Dan saat ini di Alor Timur dengan Alor Timur Laut kita sudah menanam sekitar 50 hektar. Mantap itu. Nah, saat ini yang menjadi kendalanya pakannya sudah siap. Ya, ini tahun sudah bisa panen. Ya. Tapi kita masih kendala bagaimana dinas bisa membantu masyarakat di sana dengan sapi tidak. Karena saya ada di sana, sapi sama sekali anggap kita hitung mengkali cuma beberapa ekor saja. Nanti saya koordinasi juga ya dengan ini karena 2022 kan sudah ditetapkan. Sebetulnya bantuan ada sih, tapi kan ini kelompoknya sudah terverifikasi. Jadi kalau kedepannya mungkin kita terus koordinasi supaya nanti ada anggaran lagi yang bisa memberikan bantuan masuk gitu. Jadi kan nggak bisa sekarang langsung gitu. Jadi kami merencanakan untuk kelompok-kelompok yang sudah terverifikasi kemarin begitu. Nah itu yang Tahun ini berapa banyak kelompok? sekitar 220-an lah. 190 dan itu dari dana tapi APBD belum ya? baru dana APBD. Dana APBN saya belum bisa sampaikan karena sekarang pun masih berproses. Nah, apakah dinas sendiri tidak punya cara lain selain membebani APBD? Bagaimana mengembangkan sapi atau pokoknya jenis binatang lain? Ini ya, kalau terkait dengan bagaimana populasi mempertahankan, salah satu cara adalah bagaimana kita menekan kematian. Nah, ya, dengan menekan kematian maka otomatis sekitar 80% begitu bisa teratasi begitu populasi. Kalau kita bantuan tuh berapa sih? Coba apalagi kalau ternak sapi itu kan perputarannya juga lama 1 tahun ya. Dan kemampuan keuangan APBD kita paling sapi itu hanya bisa sekitar paling pol itu 1.000. Ya kan? Itu pun juga ya kemarin udah refokusi nggak sampai segitu. Nah, kan begitu. Bahkan akhirnya diinikan ke ternak kecil. Untuk sapinya kita harap dari APBN. Nah, seperti itu. Nah, maka itu ini yang kedua adalah yang paling efektif itu ya kan sekarang ini sudah ada sapi-sapi banyak di masyarakat kan. Nah, paling efektif adalah bagaimana menekan kematian. Nah, itu otomatis sudah bisa menambah jumlah populasi. Nah, program inseminasi buatan itu kami dapat bantuan dari pusat. Itu tersebar di 22 kabupaten. Hanya memang Alor belum terlalu banyak sih. Nah, sekarang kan tergantung dari jumlah inseminatornya. Nah, maka itu kita berharap bahwa kabupaten itu juga menyiapkan tenaga inseminator. Nah, yang sangat ini adalah Kabupaten Kupang. Yang sukses ya? Ya, maka dari sekitar 5.000-an, kemarin sebenarnya 10.000, tapi karena refokusi. Nah, itu maka menjadi 5.000-an. Itu mendominasi 2.000-an itu Kabupaten Kupang. Dan Kabupaten Kupang itu melesat ini ketika pelaksanaan itu sampai dengan sekarang itu dia sudah persentasenya tinggi. Apa tenaga inseminasi itu harus dari dinas atau tidak diajarkan ke masyarakat petani? Nah, itu kan ada butuh ahli. Nah, dan pelaksanaan kegiatan itu diklatnya itu kebanyakan dilakukan di pusat.
Saya sempat ada dan kita tugas apa ini kan kabupaten. ini ya kawin suntik itu, Iya, inseminasi ke kawin. iya. Kabupaten Kupang itu ada berhasil, ada Iya. masyarakat yang Iya. menjadi tenaga Iya, inseminasi dan ya. kita berharap bahwa tenaga-tenaga inseminator itu bisa Mentransfer. menurunkan, mentransfer Ilmu tadi. ilmunya kepada yang tingkat bawah. Tapi itu juga memang skill ya. Tangan dingin dulu. Oh, itu sudah. Ini apa? Tapi puji Tuhan ya, kami sudah sekitar 76%. Tingkat ini kelahiran itu sudah dari targetkan 5.200-an ya, kita sudah mencapai 96% di bulan ini. Artinya saya bisa melihat bahwa keberhasilan untuk inseminator itu jadi ya, artinya dari yang stro yang di ini kan, termasuk yang persilangan Wagyu. Nah, ini sudah ada laporan terus tiap hari kan, kami punya grup ya. Itu yang kemarin lapor pidato itu kan kondisi terakhir ketika sebelum ini itu sekitar 34 dari kita punya instalasi sendiri 2, kemudian 12 itu dari kabupaten ini ya, terus yang 20-nya kalau timur PTS dan Kupang dapat dari Kupang, total 30. Tapi kami dapat berita lagi bahwa sudah lahir lagi ini persilangan dengan sapi lokal, sapi timur, ada yang juga dengan angus, dengan apa namanya simental. Jadi sudah ada turunan F1 ya. Itu kan masih F1, masih Wagyunya masih sekitar 25% kan dia butuh waktu kalau nggak minimal 7-8 tahun itu baru murni. Iya, karena Iya, dia harus iya. ini kan perkawinan silang ya, jadi Iya. mendapatkan murninya butuh proses silang. Butuh proses. Nanti yang lahir ini untungnya banyak betina. Nah, syukurlah. Syukur kebanyakan betina. Dan itu nanti disuntik lagi. Maka nanti keluarnya itu F2. Dia tumbuh lagi, kemudian ini. Kami ada 1.300 straw yang disuntikkan untuk ini. Ini mudah-mudahan itu paling enggak ya sekitar 70% jadi lumayan. Berarti nanti ya kita targetkan itu 1.030 lah. 1.030 kalau jadi di tahun ini kita punya ini Wagyu begitu. Yang persilangan dengan sapi timur. Iya. IB ini kan gratis ya, Bu ya? Gratis. Tapi ada dapat Bahkan kabar bahwa tenaganya dibayar oleh pusat. nah, kita dapat kabar bahwa ada yang menarik, ada yang minta 1 juta kalau sapinya sudah jadi mereka harus bayar. Oh enggak, itu enggak. Kalau kami provinsi tidak. Itu Saya enggak tahu itu yang itu enggak. Malah kita bayar yang tenaganya. Tenaganya. Tenaganya itu oleh pusat dibayar. 1 kali ini 30.000. Nah, kalau ini apa suntik. Jadi nggak jadi suntik ya. 30. Nah, begitu. Nah, itu saya nggak tahu ya. Itu ya mungkin bisa aja kan dijual dari Nah, ini dari dinas peternakan sendiri kabupaten dong. kabupaten. Ya. Mungkin kabupaten karena barangkali APBD tidak memenuhi ya mungkin ya saya nggak. Tapi kalau dari provinsi yang ini dana APBN dari provinsi masyarakatnya gratis. Ya. Yang penting siap sapinya. Sapinya. Ya, siap sapinya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak Ibu buat Ya. waktu dan kesempatan. Sama-sama.